Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar kalian semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rejeki. Di episode kali ini, sebuah film bergenre misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Invisible Guest. Film ini merupakan salah satu masterpiece karya Oriol Paulo yang terkenal dengan plot twistnya. Bercerita tentang hubungan terlarang seorang pria dan kasus hilangnya seseorang yang masih menjadi misteri dan belum terpecahkan oleh polisi. Dikemas dalam cerita menarik dan akan membuat siapapun yang menonton tidak akan pernah menyangka bagaimana ending film ini. Sebelum kita lanjut, hai semua, saya Rohmat Parwadi. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update video terbaru setiap harinya. Share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya suka dengan video ini supaya channel ini terus berkembang. Kalau sudah, mari kita mulai cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang perempuan bernama Virginia menemui seorang pria bernama Doria. Dia datang mewakili pengacara Doria yang bernama Felix. Diketahui bahwa Doria adalah seorang pengusaha muda yang sukses dan baru-baru ini telah mengembangkan sayap bisnisnya di beberapa negara. Namun sesuatu terjadi padanya, dia menjadi tersangka utama pembunuhan kekasihnya yang bernama Laura. Namun Doria tidak mengaku melakukan pembunuhan itu. Sebelum datang ke sini, Virginia sempat menghubungi Felix, pengacara utama Doria, namun dia tidak menjawabnya. Doria memberitahu bahwa Felix sedang berlibur. Dia bilang bahwa kasusnya aman dan dia memiliki petunjuk. Namun Virginia memberitahu bahwa Doria mungkin akan bersaksi di pengadilan hari ini, karena sumbernya di pengadilan memberitahunya bahwa pihak penuntut punya saksi baru yang akan didatangkan ke pengadilan yang bisa memberatkan kasusnya. Virginia belum mengetahui siapa saksi ini, namun saksi ini sangat siap datang ke pengadilan dan akan bersaksi 3 jam ke depan. Dari semua yang dikatakan Doria ke Felix, Virginia mendapati ada beberapa celah dari perkataan Doria. Dia meminta Doria untuk menceritakan lebih detail lagi tentang kejadiannya karena keabsahan pernyataan Doria akan menentukan nasibnya. Diketahui bahwa Virginia adalah seorang lawyer yang sangat handal. Selama 30 tahun dia menangani kasus, dia belum pernah kalah sekalipun dalam menangani kliennya. Virginia hanya minta Doria untuk mau bekerja sama dan mengatakan dengan sebenar-benarnya. Pihak pengadilan sudah menyiapkan surat penahanan untuk Doria dan mereka hanya memiliki waktu 2 jam untuk meninjau ulang pernyataan Doria. Virginia menanyakan apa yang dilakukan Doria dengan korban di hotel malam itu. Lalu scene kembali beberapa waktu sebelumnya. Doria menjelaskan bahwa di sebuah hotel Doria dan Laura bertemu. Mereka sering bertemu di sana setiap beberapa bulan. Seseorang mengetahuinya dan mencoba memeras mereka. Mereka mengikuti instruksinya. Orang ini meminta uang sebesar 100.000 euro untuk uang tutup mulut. Doria memilih membayar orang itu daripada harus menghadapi perceraian dengan istrinya. Diketahui bahwa Doria memiliki istri sah bernama Sonia dan Laura adalah selingkuhannya. Virginia menanyakan kenapa Doria memilih bertemu di hotel yang jaraknya 300 km dari rumahnya. Namun Doria tidak memiliki jawaban untuk itu. Dia juga tidak memperhatikan hal seperti itu. Lalu Virginia ingin Doria membahas pesan yang dia terima di HP-nya. Sesaat setelah tiba di hotel, mereka menunggu beberapa jam. Doria mendapati sebuah pesan dari HP milik Laura. Laura memberitahu Doria bahwa ini adalah sebuah jebakan dan mereka memutuskan untuk pergi dari sini. Lalu seseorang muncul di belakang Doria dan menyerangnya. Dia pingsan selama beberapa menit dan saat dia sadarkan diri, dia mendengar polisi mengetuk pintu kamarnya. Dia menemukan sebuah patung kecil jatuh dan dia mengambilnya. Lalu dia melihat seseorang tergeletak di kamar mandi. Di sisi lain, polisi datang dan masuk ke kamar secara paksa. Doria melihat Laura tergeletak di kamar mandi di mana uang tebusan yang disiapkan Doria berhamburan di kamar mandi. Lalu polisi menangkap Doria. Dia mendapati Laura telah mati. Menurut laporan polisi, beberapa saksi menyatakan bahwa mereka mendengar suara teriakan dari dalam kamar beberapa saat sebelumnya. Namun mereka tidak melihat seorang pun pergi dari kamar tersebut. Kamar itu juga dikunci dari dalam dengan rantai pintu. Polisi juga tidak menemukan ada jendela yang terbuka dan tidak ditemukan adanya kerusakan pada jendela di kamar itu. Menurut Doria, ada seseorang yang sudah ada di dalam kamar itu sebelum mereka datang.
Namun Virginia menegaskan bahwa dia harus masuk tanpa dikenali ke kamar itu. Namun polisi tidak menemukan jejak sama sekali ada orang lain di kamar itu. Doria menyimpulkan bahwa TKP sengaja dibuat untuk menjebaknya. Polisi juga menyimpulkan bahwa Doria membunuh Laura untuk menyelamatkan pernikahannya dengan Sonia, dan ini adalah sebuah perangkap. Namun dia tidak tahu siapa yang menjebaknya. Diketahui bahwa tak lama setelah itu Sonia meninggalkannya dan membawa putrinya. Virginia meminta Doria untuk menjelaskan lebih detail lagi. Jika hanya seperti ini pernyataan Doria, maka ini hanya akan memperkuat dugaan polisi dan tidak akan merubah apapun. Dia mengingatkan bahwa saat ini status Doria adalah terdakwa. Virginia menjelaskan teori miliknya. Dalam 30 tahun karirnya ada 2 jenis klien yang dia temui. Yang pertama bertanggung jawab dan mau bekerja sama, dan mereka akan berkata jujur walaupun itu pahit. Yang kedua merasa lebih pintar darinya, tapi berharap dia akan memenangkan kasusnya. Virginia menjelaskan bahwa Doria adalah orang dengan tipe yang kedua. Dia juga menegaskan bahwa kebebasan butuh pengorbanan. Dia menunjukkan sebuah koran yang menunjukkan orang hilang yang bernama Daniel. Dia menegaskan ke Doria bahwa 10 menit mereka terbuang sia-sia. Dan Virginia akan bertanya sekali lagi ke Doria. Jika ingin dirinya menyelamatkannya dari jeruji penjara, maka Doria harus benar-benar tidak berbohong kepadanya. Lalu dia bercerita, scene mundur 3 bulan lalu. Di suatu pagi Doria sedang menelpon istrinya. Dan di ranjangnya terlihat seorang perempuan tidur di tempat tinggal Doria. Dan perempuan itu adalah Laura, selingkuhan Doria. Dia dan Laura pergi ke suatu tempat. Di perjalanan Doria memberitahu Laura bahwa dia mulai merasa tidak nyaman karena setiap hari dia harus berbohong kepada Sonia. Mereka mengingat perkataan saat mereka memutuskan untuk melakukan ini. Jika sudah saatnya tiba, maka Doria akan meninggalkan Sonia. Namun terlihat bahwa Doria berubah pikiran dan menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Dia mengakhiri hubungan mereka saat itu juga. Tak berapa lama, seekor rusa melintas dan menyebabkan mereka menabrak sebuah mobil yang melintas. Mobil mereka hanya tergelincir. Doria dan Laura baik-baik saja. Namun mobil yang ditabraknya pengemudinya diketahui meninggal dunia. Saat Doria akan menelpon polisi, dia dihentikan oleh Laura karena dia menganggap ini bukan salah mereka. Laura menyimpulkan jika mereka menghubungi polisi, maka hubungan mereka akan terbongkar dan akan menghancurkan kehidupan mereka. Karena merasa tidak ada saksi, mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Namun mobil Doria tiba-tiba tidak menyala. Di kejauhan Laura mendengar ada mobil yang datang. Karena takut ketahuan, Laura memiliki ide untuk mengelabuhi mobil tersebut. Mereka berpura-pura bertabrakan dan Laura menjadi korbannya yang sedang meminta pertanggungjawaban dari Doria. Mereka berhasil mengelabuhi pengendara tersebut. Laura meminta Doria untuk membantunya membuang mayat ini dan menyembunyikannya untuk menutupi jejak. Dia meminta Doria untuk mengurus mayatnya dan dia akan berada di sini untuk minta bantuan. Lalu mereka akan mengakhiri hubungan gelap ini. Mereka memasukkan korban ke dalam bagasi mobilnya. Lalu Doria membawa mobil korban dan mayatnya pergi dari tempat ini. Virginia menanyakan apa yang Doria lakukan kepada mobil dan mayat tersebut. Doria menjawab dia menenggelamkannya di suatu tempat. Dia mendorong mobil ke sebuah danau beserta mayat laki-laki itu di dalamnya. Doria juga memberitahu bahwa laki-laki yang ditabraknya mirip sekali dengan pemuda yang tinggal di seberang apartemennya. Lalu setelah menenggelamkannya, dia menghubungi Laura dan meminta menjemput di suatu tempat. Mereka berdua sama-sama ketakutan akan hal ini. Laura menceritakan apa yang dia alami sesaat Doria meninggalkannya. Sesaat setelah Doria pergi, Laura menelpon mobil derek ke tempat ini. Tak lama sebuah mobil melewati tempat itu dan bertanya ke Laura. Dia menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu dia menabrak seekor rusa dan saat ini mobilnya tidak ada daya. Dia sudah menelpon mobil derek, namun mereka sangat sibuk dan tidak tahu kapan akan datang ke sini. Laki-laki ini mengenalkan dirinya. Dia bernama Thomas dan kebetulan dia punya bengkel. Thomas menderek mobil Laura untuk dibawa ke rumahnya. Di perjalanan, Thomas menceritakan tentang keluarganya. Dia memiliki istri yang dulunya adalah seorang guru sastra.
namun dia berhenti karena dia memiliki penyakit kanker. Itulah sebabnya mereka tinggal di daerah sini untuk mencari ketenangan. Laura berbohong tentangnya kepada Thomas dari nama dan pekerjaan dan apa yang dilakukannya di sini. Tak lama seseorang menelpon Laura. Diketahui bahwa Laura juga memiliki seorang suami, dan yang suaminya tahu Laura pergi untuk perjalanan bisnis saat ini. Suami Laura bernama Bruno. Dia merupakan seorang direktur perbankan. Sesampainya di rumah, Thomas mengenalkan istrinya ke Laura. Laura mengaku bahwa namanya adalah Raquel. Dia disambut baik oleh istri Thomas. Di sisi lain, Thomas mulai merepair mobil milik Laura. Dia tidak sengaja menemukan sesuatu di mobil Laura, yaitu sebuah korek api. Istri Thomas memberitahu foto anaknya. Saat Laura melihatnya, ternyata laki-laki yang mati ditabraknya adalah anak Thomas. Diketahui anaknya bernama Daniel, dan hari ini harusnya dia sudah pulang dari bekerja. Setelah Thomas selesai merepair mobil Laura, istrinya mulai cemas karena Daniel tidak kunjung datang. Saat istrinya menelpon Daniel, dia mendapati suara teleponnya ada di dalam rumah. Di sisi lain, Laura mencari HP Daniel yang dia ambil saat kejadian. Laura menyembunyikan HP-nya di bawah bantal sofa. Thomas menemukan HP-nya di sofa, dan istrinya merasa aneh karena anaknya tidak pernah meninggalkan HP-nya jika dia pergi. Dan siang tadi dia masih sempat berkirim pesan dengan anaknya. Laura yang panik berpamitan untuk segera pergi karena dia sedang buru-buru. Thomas menyadari ada yang aneh dari tingkah Laura. Scene kembali di waktu Laura dan Doria bertemu lagi. Doria melihat Laura sangat ketakutan. Dia memiliki sebuah ide untuk menghancurkan mobilnya agar jejaknya tidak diketahui. Lalu mereka berpisah dan berjanji untuk tidak saling bertemu. Saat Doria kembali ke kota, dia melaporkan ke polisi atas pencurian mobil miliknya dan berpura-pura kembali dari Paris. Dia juga menceritakan hal yang sama ke Sonia. Doria menyadari bahwa 10 tahun Doria berjuang untuk karirnya, namun saat ini dia bisa kehilangan semuanya karena perselingkuhannya dan kebohongannya. Dia juga pergi ke kantor dan berhasil mendapatkan sebuah proyek besar yang akan mengantarkannya mencapai puncak karirnya. Saat dia pulang ke rumah, dia bertemu istrinya. Dia harus bersikap tenang dengan semua kejadian yang baru saja dia alami. Hingga pada suatu hari Doria mendapati berita bahwa seorang pemuda bernama Daniel dilaporkan telah hilang dan belum ada petunjuk mengenai hal itu. Semua kerabat dan polisi melakukan pencarian besar-besaran di area hutan untuk mencari keberadaan Daniel. Tak lama seseorang menelpon Virginia dan memberitahukan bahwa saksi penuntut yang baru telah sampai di pengadilan. Dia memberitahu Doria bahwa saksi yang baru dari penuntut sudah hadir di pengadilan. Mereka tidak memiliki banyak waktu lagi. Doria menghubungi Felix. Diketahui bahwa Felix baru sampai di bandara. Virginia memberitahu Felix bahwa jaksa penuntut memiliki saksi baru dan akan membawa Doria ke pengadilan malam ini. Hingga pada suatu hari saat dia rapat di kantor, polisi menghampiri Doria. Polisi menerima laporan tabrakan mobil milik Doria yang tak jauh dari lokasi tempat tinggal Daniel. Namun polisi tidak menerima laporan kecelakaan dari tempat itu. Namun anehnya, ayah Daniel membawa seorang perempuan ke rumahnya dan merepair mobilnya yang kebetulan menabrak rusa di daerah itu di hari yang sama saat anaknya menghilang. Dan polisi menunjukkan sebuah foto sketsa Laura. Namun Doria mengatakan bahwa tidak mengenalnya. Polisi menjelaskan wanita ini mengaku bahwa dia menabrak seekor rusa. Namun dari kondisi mobilnya, polisi menyimpulkan bahwa insiden ini melibatkan beberapa orang dalam kejadian tersebut. Dan mobil yang dibawa perempuan ini memiliki plat nomor yang terdaftar sebagai mobil milik Doria. Felix menjelaskan bahwa mobilnya dicuri beberapa waktu yang lalu. Polisi belum menemukan cukup bukti untuk Doria. Felix bertanya ke Doria kenapa dia sangat gugup. Lalu dia memberitahu Felix bahwa dia tidak di Paris saat itu. Dia sedang bersama seorang wanita selingkuhannya. Felix memperingatkan Doria jika lain kali masih meminta bantuannya, maka bicaralah jujur untuk kebaikannya sendiri. Dia meminta Felix untuk memastikan keberadaannya di Paris saat itu dan meminta Felix untuk membuat polisi tidak menyelidiki perselingkuhannya. Virginia memberitahu Doria bahwa Felix menepati janjinya yang pertama, namun tidak untuk janji yang kedua. Dia memberitahu Doria bahwa salah satu sumbernya menemukan arsip milik Doria di kepolisian
dan yang dia takutkan adalah pihak penuntut juga memilikinya. Diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Doria menghubungi Laura menggunakan telepon umum di dekat pelabuhan. Virginia memberitahu bahwa semua tempat saat ini ada CCTV terpasang dan sangat mudah untuk melacak orang. Saat itu Doria tidak tahu apa yang harus dilakukannya lagi. Dia meyakini bahwa Laura tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai, yaitu mendapatkan Doria. Di sebuah tempat Doria mendapati berita bahwa seorang pemuda bernama Daniel yang dikabarkan hilang ternyata diketahui mencuri sejumlah uang dari beberapa rekening nasabah tempat dia bekerja. Lalu Doria menghubungi Laura dan membuat janji untuk bertemu. Dia bertemu Laura. Dia memberitahu bahwa dia mengambil dompet pemuda itu sebelum memasukkannya ke bagasi. Siapa tahu akan bermanfaat, dan ternyata benar data dirinya bermanfaat untuknya. Dia menceritakan bahwa setelah kejadian itu suaminya bekerja di rumah sepanjang hari. Lalu Laura memutuskan untuk mengakhirinya dengan caranya sendiri. Saat Bruno mandi, dia mengambil kunci dan laptop kerja milik Bruno. Karena Bruno adalah direktur sebuah bank, dia memiliki akses untuk perbankan yang dikelolanya. Laura mentransfer sejumlah uang secara diam-diam ke rekening milik Daniel, lalu seolah-olah membuat Daniel mencuri uang tersebut. Doria tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Laura, namun Laura melakukan ini untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka berdua sama-sama saling mengancam. Laura juga memberitahu bahwa jika jatuh, maka Doria harus ikut bersamanya. Setelah pertemuan mereka, Doria mendapati seorang pria melihatnya. Dan pria itu adalah pria yang mereka temui saat setelah mereka menabrak Daniel. Namun itu hanya imajinasi Doria. Beberapa waktu kemudian perusahaan Doria mendapat kerjasama dengan perusahaan teknologi terbesar di Asia. Dan dia mendapat sebuah gelar pengusaha muda terbaik saat itu. Dia menjadi topik utama di majalah dan berita. Di tengah-tengah acara seseorang menemui Doria. Dan dia adalah Thomas. Dia menjelaskan bahwa dia adalah ayah Daniel, anak yang dikabarkan di berita menghilang. Dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Doria. Thomas memberitahu bahwa anaknya bukan pencuri, dan sekarang mungkin dia sudah mati. Di saat Doria menemui polisi, Thomas dan istrinya ada di sana. Dia juga memberitahu bahwa dia menemukan ponsel milik anaknya di rumah. Siang hari, Daniel masih memberi kabar ke ibunya. Tidak mungkin HP-nya sampai di rumah jika tidak ada yang membawanya. Ibunya meyakini bahwa perempuan yang datang ke rumahnya yang membawa ponsel tersebut. Thomas juga mendapati bahwa sebelum dia pergi, wanita ini mengatur ulang kursinya. Itu menunjukkan bahwa sebelumnya bukan dia yang mengendarai mobil itu. Thomas memberitahu bahwa wanita itu berbohong, dan dia tahu dia berbohong untuk melindungi dirinya sendiri, atau mungkin untuk melindungimu. Saat Thomas meminjam korek api milik Doria, dia menyadari bahwa korek yang dia lihat di mobil itu sama dengan korek milik Doria. Namun Doria menyangkalnya, karena saat kejadian dia ada di Paris. Sesaat setelah polisi memberikan penjelasan ke mereka, mereka menerimanya dan kembali pulang ke rumah untuk merelakan anaknya hilang atau mati. Hingga pada suatu hari muncul berita yang memberitahunya bahwa anaknya adalah pencuri. Dia sangat yakin itu adalah suatu kebohongan. Karena dia tahu sepanjang hidup Daniel, dia tidak pernah menyakiti siapapun. Istrinya jatuh sakit saat mengetahui berita tersebut. Karena itu, Thomas memutuskan untuk tidak berhenti mencari fakta tentang anaknya. Dia mengikuti Doria tanpa sepengetahuannya. Thomas tahu bahwa Doria tidak pernah pergi ke Paris, namun di suatu tempat bersama wanita lain. Dia sempat memberitahu ke polisi, namun polisi tidak mempercayainya. Saat itu dia sadar bahwa Doria memiliki kekuatan besar yang bisa mengendalikan polisi. Thomas menegaskan bahwa dia tidak takut dengan orang seperti Doria. Sebentar lagi petugas akan segera tahu kalau dia adalah penyusup di tempat ini. Thomas hanya minta Doria memberitahunya di mana anaknya. Thomas dan istrinya tahu bahwa anaknya pasti sudah mati. Dia hanya ingin tahu di mana jasad anaknya. Doria tidak sempat mengucapkan sepatah kata apapun, lalu penjaga segera menemuinya dan membawa pergi Thomas dari tempat ini. Doria menjelaskan ke Virginia bahwa Thomas tahu semuanya, namun tidak ada gunanya karena Felix sudah membersihkan namanya dari kasus ini. Thomas pulang ke rumah untuk mengurus istrinya, lalu dia menghilang. Doria tidak pernah mendengar kabar Thomas lagi. Dari pernyataan Doria, Virginia menyimpulkan bahwa kematian Laura ada hubungan dengan kematian Daniel. Namun polisi hanya melihat satu pembunuhan, yaitu pembunuhan Laura.
dan tersangkanya adalah Doria. Namun bagi kita dan orang tua Daniel, ada kematian lain di balik ini yang tidak diketahui oleh polisi. Thomas mengira bahwa Doria dan Laura adalah pelaku di balik hilangnya Daniel. Karena saat ini Laura sudah mati, maka satu-satunya yang tersisa adalah Doria. Doria menjelaskan ada satu orang lagi yang lupa disebutkan oleh Virginia, yaitu seorang laki-laki yang pertama kali bertemu dengannya sesaat setelah tabrakan terjadi. Doria menyangka bahwa pemerasan dilakukan oleh pria ini karena dia tahu siapa sebenarnya Doria dan Laura. Lalu dia menjelaskan kejadian beberapa waktu sebelum mereka ada di hotel. Dia mendapat sebuah map dengan pengirim tertulis Daniel. Dia mendapat sebuah foto danau dan sebuah rekaman suara, di mana rekaman itu menunjukkan bahwa seorang laki-laki tahu perbuatan Doria dan selingkuhannya. Lalu dia meminta tebusan 100.000 euro untuk menutup mulut. Pukul 5 sore di stasiun Birch, Doria dan Laura harus datang tepat waktu. Virginia bertanya, bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia tahu semua kejadian itu? Doria menduga dia tidak benar-benar pergi setelah bertemu dengan mereka. Dia mungkin kembali dan melihat apa yang kami lakukan. Lalu Virginia menegaskan bahwa teori Doria sangat absurd. Dia bertanya 3 pertanyaan ke Doria. Jika dia bisa menjelaskannya, maka teorinya bisa digunakan untuk sidangnya nanti. Pertama, Virginia bertanya tentang isi pesan yang diterima di ponselnya. Kedua, kenapa pelaku pembunuhan tidak mengambil uangnya jika itu adalah tujuan utamanya. Dan ketiga, bagaimana caranya dia keluar masuk ruangan tanpa jejak? Doria tidak bisa menjawab pertanyaan Virginia, dan Virginia menjelaskan teori versinya. Di stasiun tempat mereka akan bertemu, Laura mengangkat sebuah telepon umum dan seseorang bilang akan menunggunya di Hotel Bella Vista. Diketahui bahwa akses ke hotel ini hanya bisa menggunakan kereta. Laki-laki itu menyuruhnya masuk ke kamar 715. Dia sudah memesannya. Mereka juga diminta meninggalkan ponsel di tempat sampah. Jika mereka melanggar, maka polisi akan menemukan mayat Daniel. Mereka menuju sebuah hotel. Laura menuju resepsionis dan menanyakan kamar 715 yang sudah terdaftar dipesan atas nama Doria. Laura masuk seorang diri ke kamar 715. Lalu, tak lama Doria menyusulnya. Di dalam lemari terlihat seorang pria menunggu mereka. Saat Doria menerima pesan dari ponsel milik Laura, mereka menyadari bahwa ini adalah jebakan dan mereka berencana pergi meninggalkan tempat ini. Lalu seseorang keluar dari lemari dan menyerang Doria, lalu menyerang Laura, dan itu adalah Thomas. Itu adalah teori Virginia. Namun Doria tidak yakin itu yang terjadi. Virginia menjelaskan bahwa ini teori yang bisa menyelamatkanmu dari penjara. Thomas menjebakmu dan menghancurkan seluruh hidup dan karirmu. Felix mengeluarkan Doria dengan jaminan jutaan dolar. Dia berhasil meyakinkan semua orang. Dia merasa Felix menemuinya karena sudah tidak mampu menangani kasus ini. Virginia menjelaskan, satu-satunya jalan agar Doria terbebas dari tuduhan pembunuhan Laura, dia harus mengakui apa yang dilakukan terhadap Daniel. Namun Doria bertanya bagaimana dia menjelaskan Thomas keluar dari ruangan itu. Sedangkan saat dia terbangun dari pingsan singkatnya, dia tidak mendapati seorang pun di ruangan itu. Kamar hotel juga masih terkunci dari dalam. Virginia menunjukkan sebuah foto hasil pemeriksaan polisi di lokasi kejadian. Dia minta Doria untuk melihat secara teliti karena jawabannya pasti ada di sini. Virginia menunjukkan sebuah foto saat polisi membawa Doria dari kamar hotel. Seorang wanita yang ternyata adalah istri Thomas berada di tempat itu. Bukan sebuah kebetulan dia memilih hotel terpencil. Namun Thomas menjebakmu. Dia sengaja mengirim paket untuk Doria agar Doria salah menafsirkan teka-tekinya. Thomas hanya melempar sebuah kail. Dia menunggu reaksimu. Dan Doria termakan pancing Thomas. Dan aksi Thomas dibantu oleh istrinya yang bekerja di sana. Dan itu teori Virginia. Thomas bisa keluar masuk ruangan hotel tanpa jejak karena istrinya. Dan saat polisi menemukan Doria, Thomas sudah pergi meninggalkan tempat itu. Tugas istri Thomas adalah mengunci jendela yang digunakan suaminya keluar dari kamar tersebut. Tak lama, seseorang menelpon Virginia. Dia mendapatkan kabar bahwa saksi baru yang datang adalah seorang pria yang bertemu dengan Doria sesaat setelah tabrakan terjadi. Waktu sudah mulai habis dan memaksa mereka harus berpikir lebih cepat. Virginia menjelaskan anggap saja Doria tidak ada di TKP.
Dan itu semua ulah Laura. Doria hanya korban Laura. Dia yang memalsukan informasi tentang Daniel. Laura juga yang meminta tolong padanya datang ke hotel itu. Dan satu-satunya cara untuk meyakinkan hakim adalah meletakkan sebuah barang milik Laura di dekat mayat Daniel. Lalu Virginia menanyakan di mana dia menenggelamkan Daniel. Virginia akan menyebarkan berita lokasinya dari sumber tak dikenal. Dan Doria tidak perlu mengakui apapun. Tapi harus ada mayat. Jika tidak ada mayat, maka pembunuhan Laura tidak bisa dianggap sebagai motif balas dendam. Lalu Doria menyadari satu hal. Jika saksi yang baru adalah orang yang melihatnya di kejadian, maka dia tidak akan bisa melakukan teori itu karena dia dengan jelas melihatnya. Virginia memberitahu bahwa hakim tidak memiliki saksi baru. Dia hanya berbohong kepada Doria agar Doria mau bicara jujur kepadanya. Karena sedari awal Virginia tahu Doria berbohong dengan pernyataannya untuk mengetahui bagaimana reaksi Doria terhadap Thomas. Namun Doria sudah tahu bahwa Thomaslah pelakunya. Dia tidak benar-benar pingsan sepenuhnya saat Thomas menyerangnya. Dia memberitahu ini karena Doria juga mengetes Virginia. Apakah Virginia orang yang bisa dipercaya atau tidak? Doria memberi informasi lokasi di mana dia menenggelamkan Daniel. Doria juga memberitahu satu hal ke Virginia. Sebelum dia menenggelamkan Daniel, dia mendapati Daniel masih hidup. Dia minta pertolongan ke Doria, namun Doria menenggelamkan Daniel hidup-hidup. Mendapati hal ini Virginia marah karena merasa dipermainkan olehnya. Dan ini bukan lagi kecelakaan yang tidak disengaja, melainkan sebuah pembunuhan. Nasib Doria saat ini ada di tangan Virginia. Jika dia menemani hakim dan berkata jujur, maka Doria akan tamat. Di sisi lain, Virginia tidak ingin kasus Doria menodai jejak karirnya di masa-masa pensiunnya. Dia meminta Doria mulai saat ini harus mengikuti arahan dari Virginia dan tidak ada celah satupun dalam pernyataannya. Virginia tidak percaya dengan semua pernyataan di awal. Dia mencurigai Doria. Bagaimana jika Doria sendirilah yang membuat dia bertemu dengan Laura di kedai kopi? Dan mungkin Dorialah yang mengambil dompet Daniel sebelum menenggelamkannya. Dan Doria meminta bantuan orang lain untuk menjebak Daniel. Lalu Virginia membalik cerita Doria. Apakah kepingan teka-tekinya akan cocok? Doria yang menghampiri korban, dan Doria juga yang melarang Laura menghubungi polisi. Secara tidak langsung memaksa Laura membantunya melakukan tindak kejahatan itu. Virginia menjelaskan bahwa menurut medis Laura mengalami kecemasan yang sangat buruk setelah kepulangan mereka, dan itu membuat pernyataan Doria tidak masuk akal bagi Virginia. Jika Laura adalah otak dari semua ini, maka seharusnya Doria akan menyelamatkan Daniel. Namun sebaliknya, Doria malah menenggelamkannya. Laura menanggung rasa bersalah dan sedikit demi sedikit penyakit merusaknya. Sampai dia sadar ada satu cara untuk menebus kesalahannya. Laura memberitahukan fakta yang sebenarnya ke Thomas dan istrinya. Laura bertemu dengan Thomas dan istrinya di hotel tempat istri Thomas bekerja seorang diri. Dia menelpon Doria dari telepon umum dan memberitahunya bahwa pengemudi pertama yang mereka temui mengetahui sesuatu. Laura memastikan Doria untuk mempercayainya, dan pengemudi itu memeras Laura. Laura mengatur rencana kedua, yaitu mempersiapkan pesan otomatis yang akan dikirim ke HP Doria. Laura tahu pasti Doria akan menolak untuk mengakuinya karena dia tahu Doria adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Lalu Doria memastikan tidak ada yang melihatnya masuk ke kamar Laura. Namun Laura tidak lagi bisa dibujuk. Saat Laura memberitahu rencananya, Doria kehilangan kontrol. Dan saat Doria membaca pesan terjadwal dari Laura, dia menyadari bahwa dia masuk ke dalam perangkap Laura. Laura meminta Doria untuk memberikan uang itu sebagai ganti rugi kepada Thomas dan istrinya. Dan Doria harus memberitahu keluarga di mana jasad Daniel. Lalu mereka akan menyerahkan diri. Namun Doria mengambil sebuah patung kecil dan memukul Laura hingga mati. Namun Doria memberitahu Virginia bahwa dia tidak membunuh Laura. Virginia melanjutkan teorinya. Setelah Laura mati, seseorang mengetuk di luar pintu. Dia hendak kabur, namun jendela terkunci dan dia terjebak di ruangan hotel ini. Lalu Doria mencoba mengarang cerita berbelit-belit untuk menutupi fakta. Dia membenturkan kepalanya sendiri ke kaca. Doria menanyakan jika Thomas sudah mengetahui hal ini dari Laura, kenapa dia tidak lapor polisi. Virginia menjelaskan
bahwa jika Thomas lakukan itu maka dia tidak akan pernah menemukan mayat anaknya karena Doria tidak akan memberitahunya. Dan tanpa mayat sulit untuk membuktikan bahwa itu adalah sebuah pembunuhan. Dan Virginia tahu bahwa Doria akan lakukan apapun agar dia bebas, termasuk menyalahkan Thomas atas kematian selingkuhan Doria. Virginia memberitahu Doria, di seberang apartemen di sebuah jendela di sana ada Thomas. Dia tidak bisa mengandalkan polisi lagi untuk melawanmu. Jadi dia mencari cara sendiri untuk melawanmu. Saat Thomas dan istrinya sampai ke hotel, dia sudah mendapati Laura mati. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Lalu mereka merasa ragu untuk melawan Doria. Namun mereka juga tidak bisa diam menunggu keputusan peradilan untuk anaknya. Thomas mengawasi setiap gerak-gerik Doria. Dia juga menyewa sebuah kamar apartemen di seberang apartemennya dengan identitas palsu hanya untuk mengawasi Doria. Sejak saat itu dia tahu perilaku dan mencatat semua koneksimu. Semua percakapan, rencana, dan langkah Doria dia sudah tahu. Dia juga selalu mengawasi Virginia. Dia pernah bertanya, siapa laki-laki ini? Dia sadar dia di sana untuk mengikuti jejak Felix, dan dialah yang membawa Virginia ke sini. Dia juga memberitahu semua informasi tentang Daniel. Doria masih menyangkal bahwa tidak ada bukti valid yang menjadikannya tersangka. Virginia menegaskan bahwa dari tadi Doria tidak memperhatikan detailnya. Pada hari penangkapan Doria, istri Thomas libur tidak bekerja. Dan foto di koran yang dia lihat adalah sebuah foto hasil editan. Doria tidak bisa berkata-kata dan dia mengakui bahwa dialah yang membunuh Laura. Tak lama suara telepon terdengar. Felix meminta Doria untuk menghubunginya secepatnya karena ada sebuah keajaiban muncul. Virginia memberitahu Doria untuk mengangkat telepon Felix. Mereka akan beristirahat 10 menit dan akan melanjutkannya lagi. Virginia menegaskan ke Doria bahwa dia memiliki strategi untuk membela Doria. Lalu Virginia pergi keluar. Felix memberitahu Doria bahwa dia menemukan orang pertama yang bertemu dengannya setelah tabrakan terjadi. Dan Felix akan memastikan bahwa Doria tidak berada di lokasi. Felix menyogok orang ini. Felix juga menanyakan tentang Virginia. Doria memberitahu bahwa dia adalah pengacara hebat. Saat dia bertanya apakah dia bisa dipercaya, tiba-tiba ponsel mereka terputus tanpa sebab. Doria menemukan tinta pulpen di sakunya meleleh. Dia membaca sebuah catatan Virginia dan tidak menemukan catatan apapun dalam buku tersebut. Berkas yang dibawa Virginia juga kosong tanpa isi. Di sisi lain, Virginia pergi menemui Thomas dan memberinya peta di mana Daniel ditenggelamkan. Doria menyadari apa yang terjadi. Saat dia membuka bolpen milik Virginia, dia menemukan alat perekam di dalamnya. Thomas merekam seluruh pengakuan Doria dari tempatnya. Doria melihat ke apartemen seberang dan melihat Thomas bersama Virginia. Dan ternyata Virginia adalah istri Thomas yang menyamar. Tak lama seorang perempuan tua datang ke kamar Doria dan bilang bahwa dia adalah Virginia, lawyer pengganti Felix. Di akhir cerita, Thomas menelpon kepolisian dan akan memberikan bukti tentang kematian anaknya. Ending yang sangat brilian. Saya akan merangkum alur cerita film ini menjadi lebih sederhana. Daniel adalah korban tabrakan tidak sengaja dari Doria dan Laura, di mana saat itu status mereka adalah pasangan selingkuh yang sedang menikmati waktu selingkuhnya. Karena beberapa alasan mereka memilih melindungi diri sendiri dan memutuskan untuk melenyapkan korban. Dan lebih sadisnya, sesaat sebelum korban ditenggelamkan, Doria mendapati Daniel masih hidup dan dia tetap menenggelamkan Daniel secara hidup-hidup. Laura sempat akan mengaku dan ingin bertanggung jawab atas kematian Daniel. Namun mayat Daniel hanya Doria lah yang tahu. Dia membuat rencana di mana seolah-olah dia diperas oleh seseorang dan akan mengajak Doria untuk mengakui kesalahan mereka. Namun hal tak disangka-sangka terjadi. Doria tidak mau mengakui dan malah membunuh Laura. Dia membuat cerita berbelit-belit seolah-olah dia adalah korban. Thomas adalah ayah Daniel.
dia mendapati fakta di balik hilangnya Daniel yang menuju ke Doria dan Laura. Namun saat dia mencari keadilan, dia menyadari tidak bisa mengalahkan Doria karena kekayaannya. Thomas dan istrinya akhirnya mencari cara lain untuk melawan Doria. Thomas mengamati setiap gerakan Doria dan Thomas memiliki semua data relasinya. Hingga dia menemukan celah untuk membuktikan Doria bersalah melalui pengacaranya yang bernama Virginia. Istri Thomas menyamar sebagai Virginia 2 jam sebelum Virginia yang asli datang ke apartemen Doria. Dia melakukan interogasi di mana dia memposisikan diri sebagai lawyer yang membela Doria. Dengan kemampuan titer dan pengetahuannya, dia berhasil memaksa Doria mengakui semua kejahatannya tanpa dia sadari. Dan dia berhasil mendapatkan lokasi di mana anaknya ditenggelamkan. Thomas juga merekam semua ucapan Doria dengan sangat detail. Butuh waktu dan biaya yang banyak bagi polisi melakukan penyelidikan kasus ini. Namun hanya butuh 2 jam interogasi bagi Thomas dan istrinya untuk membongkar kasus ini. Bisa dipastikan bahwa setelah itu Doria akan kehilangan semua karir dan kehidupannya. Dan dia akan menerima hukuman atas kejahatannya. Dia akan mendekam di penjara mungkin seumur hidupnya. Ada sebuah pesan khusus dari film ini, selingkuh tidak selamanya indah. Gimana menurut kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton film bareng Berun sampai selesai. Luangkan waktu untuk subscribe dan klik jempol ke atasnya. Tuliskan saran sebanyak-banyaknya di kolom komentar untuk channel ini agar terus berkembang. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di nonton film bareng Berun berikutnya.